Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah dan ayah bunda. Apa kabarnya anak-anak ustazah dan ayah bunda? Semoga ayah bunda dan anak-anak ustazah selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum belajar jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya nak ya. Nah, baiklah anak ustazah, jangan lupa pembiasaan kita setiap harinya, sholat duhanya ya anak ustazah. Pelajaran kita hari ini itu belajar tentang perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Nah, perhatikan ya anak ustazah materi kita hari ini. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Tujuan adanya transportasi itu untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Jenis transportasi ada dua, yang pertama tradisional dan yang kedua modern. Sebelum adanya mesin, zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan kaki dan masih menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti andong dan pedati. Transportasi modern yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan. Jenis transportasi itu ada tiga. Yang pertama darat, air, dan udara. Transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Contohnya mobil, motor, bus, ambulan, dan lainnya. Selanjutnya, transportasi air. Segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan, contohnya perahu, kapal peri, dan lainnya. Dan yang ketiga itu ada transportasi udara. Transportasi udara adalah kendaraan yang dapat berjalan di udara, contohnya pesawat dan helikopter. Apa itu alat transportasi khusus? Nah, alat transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya ambulan, mobil damkar, dan truk. Nah, ini ambulan. Kendaraan yang digunakan khusus untuk mengantar orang sakit yang di dalamnya sudah dilengkapi peralatan medis serta mempunyai sirine. Itu ada mobil pemadam kebakaran. Kendaraan ini digunakan untuk memadam kebakaran yang terjadi di suatu tempat dan dilengkapi sirine sebagai tanda bagi pengguna jalan. Nah, yang ketiga itu ada truk. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak, contohnya beras dan lainnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan bak besar. Selanjutnya, transportasi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Tujuannya memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksud manusia lainnya dan sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi
komunikasi tradisional yang pertama itu asap, kentongan atau lonceng, yang ketiga burung merpati, keempat daun lontar, kelima surat, yang keenam telegram. Asap, pada zaman dahulu suku India menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Nah, selanjutnya ya anak ustazah yang kedua, gantungan atau lonceng. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan gantungan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Nah, yang ketiga itu ada daun lontar. Pada zaman dahulu digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Nah, yang keempat itu ada surat. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya telegram, alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Selanjutnya ini ada macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama radio, kedua fax signal, koran, televisi, telepon, internet, handphone, dan komputer atau laptop. Yang pertama radio, alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua itu ada fax signal, digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto atau baik tulisan maupun foto. Selanjutnya koran, alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Selanjutnya anak ustazah itu ada televisi, alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Selanjutnya telepon. Alat ini berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Nah, di sini ada internet, jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Selanjutnya handphone, alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Nah, ini ada laptop. Nah, alat ini digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita